Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Oktavia, calon guru penggerak angkatan ke-9. Di sini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.2 tentang diskusi kelompok presentasi yang membahas tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Saya berada di kelompok 09.048 BPGT Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Sasno SPD MPD dan pengajar praktek Bapak Basuki Suprobo SPD. Saya berada di kelompok B3 dengan rekan saya Ibu Mailit Diana SPD, Bapak Edianto SPD, Bapak Edi Nugroho SPD, dan saya sendiri Sylvia Dewi Oktavia SPD. Sebelum pembahasan diskusi, saya akan membahas tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini yaitu mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Kemudian nilai yang kedua ada mandiri. Mandiri di sini maksudkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu yang terkait dengan perubahan apa yang diinginkan. Nilai yang ketiga ada reflektif. Merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada dirinya sendiri ataupun orang lain, dengan mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut. Nilai yang keempat ada kolaboratif. Di sini mampu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Kemudian nilai yang kelima ada inovatif. Inovatif di sini mampu membuat gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi atau permasalahan tertentu. Setelah saya membahas tentang nilai-nilai dari guru penggerak, sekarang saatnya saya membahas nilai-nilai dari rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Bapak Edianto SPD, beliau memiliki nilai inovatif. Di sini beliau membuat alat peraga, kemudian memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian nilai yang kedua yaitu mandiri. Di sini beliau mengikuti diklat mandiri, pelatihan CAD CAM dan magang guru industri. Yang kedua yaitu Bapak Edi Nugroho SPD. Beliau memiliki sifat berpihak pada murid. Yang pertama adalah menekankan pembelajaran student sentris, kemudian yang kedua menyesuaikan kondisi sosiokultural dalam berinteraksi dengan siswa. Kemudian yang ketiga menyesuaikan latar belakang siswa dalam menentukan kerja proyek. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Sylvia Dewi Oktavia SPD. Di sini saya memiliki nilai inovatif. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang menarik seperti blog, video pembelajaran, dan juga alat peraga untuk mempermudah proses pembelajaran. Saya juga menemukan model atau pembelajaran baru yang berpusat pada siswa agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang terakhir yaitu Ibu Mailit Diana SPD. Di sini beliau memiliki nilai kolaboratif. Yang pertama, bersama siswa menentukan kesepakatan kelas. Kemudian dengan rekan kerja sejawat merencanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian nilai yang kedua ada nilai reflektif. Di sini beliau membiasakan bersama siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran di setiap akhir pertemuan. Kemudian yang kedua, meminta saran dan masukan kepada rekan sesama guru guna menemukan model pembelajaran yang tepat. Setelah kita membahas tentang nilai-nilai dari guru penggerak, sekarang kita masuk ke peran dari guru penggerak. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin di sini dimaksudkan mampu berorientasi pada kepentingan tumbuh kembang dan mekarnya murid. Kemudian yang kedua ada penggerak komunitas praktik. Di sini menggerakkan komunitas dengan menemukan budaya belajar kolaboratif atau komunitas profesional bersama para rekan guru di sekolah. Kemudian yang ketiga ada watch bagi rekan sesama guru, yaitu menemani dan memimpin rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mengajar mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada penggerak kolaborasi. Di sini mampu mengkomunikasikan urgensi dari inisiatif guru
Di sini, menempatkan murid pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri. Guru penggerak menuntun murid mereka belajar mereka untuk merdeka belajar. Setelah kelompok kami berdiskusi tentang nilai-nilai dari guru penggerak, kelompok kami menguatkan peran dari guru penggerak tentang mewujudkan kepemimpinan murid. Kami menerapkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, di mana langkah pertama yaitu ada perencanaan. Di sini yaitu siswa merencanakan aktivitas pembelajaran, kemudian pelaksanaan yaitu melaksanakan proyek secara kolaboratif. Kemudian yang ketiga ada presentasi, yaitu menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Kegiatan tersebut dapat menguatkan kemampuan siswa, di antaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini dimaksudkan mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusnya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong di sini mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis di sini menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Mandiri. Mandiri di sini mampu mengelola dirinya sendiri untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kreatif. Kreatif yaitu mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berdampak baik. Kemudian ada berkebinekaan global. Di sini mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional beserta global. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan kami yang lainnya. Pertanyaan pertama tentang mapel pelajaran produktif yang berinovasi apa yang digunakan dengan pemanfaatan IT. Dengan pemanfaatan aplikasi berbasis Android dan dilengkapi dengan penggunaan alat peraga. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana implementasi PJBL dalam mewujudkan kepemimpinan murid? Kepemimpinan di sini yang dimaksudkan agar siswa mampu memimpin diri sendiri, menyampaikan pendapat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana mengefisiensikan PJBL dalam mewujudkan kepemimpinan murid? Di sini kita perlu merencanakan adanya perencanaan yang matang serta kerjasama dengan rekan kerja sejawat untuk membuat proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.